termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Saya menghormati seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap. Jawaban menohok diberikan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengomentari namanya yang masuk bursa cawapres dari Ganjar Pranowo. AHY menyampaikan apresiasi siapapun yang memperhitungkannya di Pilpres 2024. AHY menilai politik Indonesia memang harus cair karena bukan politik pembelahan. Jika Amerika Serikat yang hanya 2 partai selalu membuka komunikasi, Indonesia yang multipartai harus terus mampu membangun komunikasi. Namun ia menegaskan bahwa saat ini dirinya menjunjung etika dalam komunikasi politik untuk tetap memantapkan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. AHY menyebut meskipun terdapat perbedaan-perbedaan di antara ketiga partai, tetapi masih bisa ditemukan dan dijelaskan satu sama lain. Menurut AHY, yang paling penting membangun hubungan terutama kepada capres Anies Baswedan dan dirinya ingin menang. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Begini, saya pertama berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Saya menghormati seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya, demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. Dan saya sendiri bisa selalu merasionalisasi apapun yang disimulasikan oleh para entitas politik hari ini. Nah, sama. Kami juga terus membangun komunikasi dengan siapapun, dengan partai-partai politik manapun, bertemu dengan para tokoh, bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang kami anggap juga bagus kalau selalu terbuka ruang komunikasi. Politik Indonesia memang harus cair. Kita bukan politik pembelahan sebetulnya. Bukan hanya ada 2 partai utama seperti layaknya Amerika Serikat. Itu saja mereka selalu membuka komunikasi antara Republicans dengan Demokrat di Amerika misalnya. Nah, kita ini multi-party system. Jadi harus terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel, tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Itulah mengapa, selain tentunya menyampaikan apresiasi tadi, kami juga terus memantapkan rancang bangun dari koalisi perubahan ini. Kalau masuk ke yang kedua, ada perbedaan antara 3 partai politik yang sedang berkomunikasi intensif ini, Demokrat, PKS, dan Nasdem, adalah sebuah kewajaran. Malah agak aneh jika 3 partai, 3 entitas yang berdaulat dengan konstituen masing-masing, dengan agenda dan juga tujuan yang bisa dikatakan punya keunikan masing-masing, terus semuanya seragam tanpa ada proses dialog, debat, gontok-gontokan apapun istilahnya begitu ya. Malah menurut saya agak aneh. Jadi saya justru mengapresiasi prosesnya yang paling penting berjalan. Selalu terbuka ruang untuk ngobrol. Ya, jadi selalu ada tabayun. Setelah ada statement kader partai A di media massa dibalas dengan kader partai B di media massa yang lain, bersaut-sautan. Selama itu semua masih bisa ketemu dan saling bisa menjelaskan tabayun satu sama lain apa maksud dan tujuan dari statement tertentu atau sikap tertentu, saya pikir sehat. Dan yang paling penting adalah chemistry yang dibangun antara saya pribadi dengan Mas Anies juga semakin baik, insya Allah. Nah, dengan demikian
Kalau saya tidak ingin mengatasnamakan yang lain, tapi saya dan Demokrat memilih untuk kembali pada tujuan besar. Kita ingin bukan hanya berlayar, tapi sukses, menang, dan jadi. Mengapa? Ya, itu tujuan besar bersama. Oleh karena itu kita runtut lagi apa yang membuat ini bisa terjadi, yaitu kalau ada pasangan yang benar-benar punya kans kemenangan yang baik. Belum tentu satu dan lainnya sangat sempurna atau sangat ideal, tetapi paling tidak bisa menjawab kriteria-kriteria yang memang sudah disepakati bersama dalam piagam yang kami tanda tangani sebelumnya.